Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti di dalam kegiatan belajar IPS kelas 9. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Mari kita belajar bersama. Pada kegiatan belajar kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti kegiatan belajar, kalian diharapkan nantinya dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Dalam Perang Asia Pasifik pada tahun 1944, keadaan Jepang saat itu sudah mulai terdesak oleh sekutu, dan dalam kondisi terdesak ini, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia melalui Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Kaiso berjanji akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Yang kemudian dikenal dengan Janji Kaiso. Janji Perdana Menteri Kaiso kemudian diikuti dengan beberapa pengumuman penting yang disampaikan kepada bangsa Indonesia. Yang pertama bahwa mengizinkan bendera merah putih berkibar di samping bendera Jepang Hinomaru. Yang kedua, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, tetapi sebelumnya harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Yang ketiga, yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai yang disingkat dengan BPUPKI. Yang keempat yaitu pembentukan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Peristiwa seputar proklamasi ada peristiwa sidang BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan BPUPKI sidang untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara ada Dr. Andes Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya adalah membahas pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI melaksanakan tugas merumuskan rancangan dasar negara dan juga rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa proklamasi selanjutnya yaitu terjadinya pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki di Jepang yang terjadi pada tanggal 9 Agustus
1945. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Marilah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peristiwa seputar proklamasi. Ada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berlangsung, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi. Golongan tua menghendaki bahwa proklamasi menunggu sidang PPKI. Tidak demikian dengan golongan muda yang menghendaki bahwa proklamasi dilaksanakan secepatnya karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah sebuah peristiwa yang mana sekelompok pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok, yang mana tujuannya adalah agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang. Dan mengapa memilih kota Rengas Dengklok sebagai tempat mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Karena kota Rengas Dengklok adalah daerah yang sudah aman sebab dikuasai oleh Sudanko Subeno. Makna dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah terjadinya kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi. Berdasarkan kesepakatan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda, maka di sini Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, dan juga Sudiro segera melakukan penjemputan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kota Rengas Dengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta. Peristiwa perumusan teks proklamasi. Tempat perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Soekarni, dan ada Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi merupakan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Yang selanjutnya, naskah tulisan tangan ini yang disebut dengan naskah konsep atau naskah asli. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di kemudian hari, naskah ini kemudian disebut dengan teks proklamasi yang autentik. Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pagi hari segera tersebar luas secara lisan sehingga sejumlah tokoh kemudian bersiap-siap ingin datang menghadiri acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertempat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang dikenal dengan Jalan Proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh-tokoh yang hadir ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Soekarni, Ahmad Subarjo, Latif Hendraningrat, dan juga Suhud, serta masih banyak tokoh yang lainnya.
Beberapa upaya penyebar luasan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan beberapa cara dan melalui siaran radio, ada yang menggunakan poster, selebaran, spanduk, surat kabar, dan juga pengiriman delegasi. Surat kabar yang pertama menyebarkan tentang berita proklamasi, salah satunya ada Suara Asia. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai masa awal kemerdekaan Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.